jumpa lagi dengan 1000 nikmat sahabat belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan belajar begini loh caranya agar doa kita terkabul. Yuk langsung saja. Jadi ini kiat agar doa terkabul. Ada 5 ya. Yang pertama harus hadirkan hati. Konsentrasi terhadap apa yang kita minta. Pikiran sama hati itu harus sejalan. Jangan kita lagi mulutnya sedang berdoa, pikirannya kemana-mana. Kemudian doa saat waktu mustajab dalam berdoa atau waktu terkabulnya doa. Kemudian hati yang khusyuk yang tadi, jadi ditetapkan ketika berdoa itu hati kita itu khusyuk terhadap doa kita. Semua yang ada di dalam diri kita itu benar-benar berdoa, nggak ada pikiran lain selain doa itu. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Jadi kita lembutkan hati kita benar-benar pasrah sama Allah ketika kita berdoa. Kemudian memenuhi adab doa. Yuk kita langsung bahas dari kelima ini ya. Yang tadi pertama sudah ya, jadi kita harus konsentrasi. Sama yang ketiga khusyuk. Jadi selama berdoa konsentrasi khusyuk. Terus waktu mustajab doa itu ini ada sepertiga malam terakhir, azan, antara azan dan iqomah, akhir salat 5 waktu, dan ketika sholat kita juga boleh berdoa. Kemudian ketika imam naik mimbar, ketika sholat Jumat itu ya nak. Kemudian akhir waktu di hari Jumat. Selain itu juga pas waktu kita puasa ini juga ada banyak ketika hujan juga bisa. Ini cuma beberapa saja ya. Dan kemudian ini ada berdoa. Yang pertama diusahakan menghadap kiblat. Keadaan kita sedang suci, terus mengangkat tangan, memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian memuji Nabi dengan sholawat, bertaubat atau istighfar ya. Jadi sebelum kita berdoa itu kita harus memuji Allah, mengucapkan sholawat, berbanyak istighfar. Kemudian benar-benar kita hadir dan bertawasul dengan nama, sifat, dan keesaan Allah. Itu maksudnya ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi dalam doa kita sebutkan asma Allah sebanyak-banyaknya, yang maha pengasih, maha penyayang, yang memberi ampunan, yang menguasai seluruh alam, dan nama-nama Allah lainnya dalam asmaul husna. Kemudian boleh juga dengan melakukan sedekah sebelum memanjatkan doa. Itu adab dalam berdoa. Setelah itu kita baru berdoa apa hajat yang kita inginkan. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan ini yuk kita perbanyak juga sedekahnya ya nak ya. Oke, kemudian doa kita itu Allah kabulkan. Nah ini berdasarkan hadis ini, silahkan dibaca sendiri hadisnya ya. Kita langsung saja pada faedah dari hadis ini. Jadi yang pertama, doa seorang muslim itu terkabul asalkan syarat dan adabnya yang di awal tadi yang kita sudah bahas. Jadi ada adab dalam berdoa, syaratnya tadi harus bisa menghadirkan hati ya kan. Kemudian jangan sampai ada keraguan, doaku nanti dikabulkan atau enggak ya. Kita benar-benar harus yakin sama Allah kalau doa kita itu dikabulkan sama Allah. Nah, terus enggak tergesa-gesa dalam berdoa. Terus yang kedua, doa seorang muslim itu dikabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sesuai apa yang kita minta. Yang kedua, ditunda dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya. Jadi kadang doa kita itu kok nggak terkabul ya, kita kadang berpikir seperti itu, tapi sebenarnya tanpa kita tahu bahwa doa kita itu bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang sebenarnya harusnya kita hari ini misalkan harusnya kesandung jatuh, terus tiba-tiba kita kesandung tapi nggak jatuh. Pernah nggak kayak gitu? Nah kayak gitu loh contohnya. Jadi ada banyak doa yang akhirnya doa itu menyelamatkan kita dari hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga, doa yang kita panjatkan itu disimpan untuk hari kiamat yang akan jadi pahala untuk kita. Maka dari itu, yuk kita perbanyak doa. Semoga bisa dikabulkan. Jikapun tidak dikabulkan sama Allah secara langsung, semoga itu bisa menjadi
penyelamat kita dari hal-hal buruk yang menimpa kita, dan bisa jadi pahala kita di akhirat kelak. Nah, yang ketiga, yang dimiliki Allah itu tidak akan berkurang ketika doa hamba itu dipenuhi, walau begitu banyak doanya, karena Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tidak kekurangan apapun. Kita yang butuh Allah. Maka dari itu kita harus banyak-banyak berdoa, dan Allah itu suka pada hambanya yang banyak berdoa. Maka dari itu kita harus perbanyak doa. Nah, selanjutnya yang keempat, dianjurkan serius mengharap-harap dalam berdoa, karena lebih menampakkan ketundukan dan menunjukkan kelemahan manusia di hadapan Allah. Jadi semakin kita menunjukkan pada Allah kelemahan kita, dan kita terus menyanjung Allah, bersolat pada Nabi, ya Allah, Engkau yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yuk kita ibarat kata kita itu harus benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, karena memang kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya jika tidak Allah yang menolong kita dalam segala aktivitas kita. Ya, jadi kita harus serius, berharap-harap, nangis, diusahakan berdoa sama Allah itu sampai menitikkan air mata. Kemudian yang kelima, boleh meminta dengan doa dalam jumlah banyak, karena Allah tidak ada yang bisa membuat Allah itu menjadi, jika seseorang menyangka dia sudah meminta banyak, maka Allah dapat mengabulkan yang sebanyak yang dia minta. Maksudnya ini di sini adalah Allah itu maha besar. Jadi kita tuh minta doa sebanyak apapun sama Allah pasti dikabulkan, ya kan? Kemudian selain itu tuh kadang kita ya ngerasa ya kadang, apa bisa sih doa itu dihalangi, ibarat kata apa ada penghalang doa? Ada. Jadi ketika kita bermaksiat, terus di dalam diri kita ada makanan atau minuman haram, terus tergesa-gesa dalam berdoa, itu bisa menjadi penghalang dalam terkabulnya doa kita. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum, baik dari zatnya, ibarat kata dari jenis makanannya, maupun dari cara kita mendapatkan makanan itu. Jadi tidak hanya misalkan ibarat kata kita sama-sama minum teh, ya teh itu kan sebenarnya halal, tapi cara mendapatkan kita nggak halal. Itu juga bisa masuk di dalamnya cara mendapatkan harta atau makanan dan minuman itu tidak halal, seperti itu ya. Jadi benar-benar harus dijaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Oke, nah sekarang ini yang penting, jadi doa itu ada banyak sekali ya di dalam Al-Quran dan hadis. Diusahakan doa itu agar mudah terkabul, doanya yang sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, untuk tantangan buat kita ya, jadi silahkan cari, tulis, dan hafalkan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang relate dengan kehidupan kita. Jadi ketika doa itu sudah kita cari, oh ini doanya saya sedang mengalami kesulitan, cari doa ketika kita mengalami kesulitan itu doanya seperti apa. Setelah dicari, ditulis, kemudian dihafalkan, dan silakan bisa disetorkan hafalannya kepada guru, teman, dan lain sebagainya. Nanti silakan untuk ditandatangani sebagai buktinya ya, bisa pada orang tua dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk pegangan kita ketika kita bisa berdoa, kita hafal doanya, insya Allah itu akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.